Setelah Presiden Prabowo Subianto menyindir vonis ringan yang diberikan kepada para terpidana kasus korupsi timah, kini Kejaksaan Agung dan Menteri Hak Asasi Manusia angkat bicara. Kejagung ajukan banding, sementara Menteri HAM Natalius Pigai kecewa atas vonis yang diberikan Majelis Hakim Tipikor kepada Harvey Mois dan Helena Lim yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto ini jelas menggambarkan tidak adilnya vonis yang dijatuhkan kepada para terpidana kasus korupsi timah yang merugikan negara. Harvey Mois divonis hanya 6,5 tahun penjara, sementara Helena Lim dihukum 5 tahun penjara. Semuanya tak sebanding dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai 300 triliun rupiah. Menanggapi hal ini, Kejaksaan Agung akhirnya buka suara. Kejagung mengajukan banding atas vonis terhadap Harvey Mois. Jaksa Penuntut Umum atau JPU disebut tengah menyusun dalil-dalil terkait memori banding atas vonis ringan terhadap suami artis Sandra Dewi tersebut. Vonis atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan. Dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan kekecewaannya terhadap vonis ringan tersebut. Menurutnya, vonis ini dinilai tak sesuai dengan nilai korupsi yang dilakukan. Meski tak bisa melakukan intervensi, namun Pigai menegaskan korupsi yang dilakukan bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Para pelakunya adalah sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Pelanggar HAM, bukan pelanggar HAM berat ya. Mereka melakukan pelanggaran HAM. Perbuatan itu menyebabkan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk hidup, hak untuk makan gratis, hak untuk membangun swasembada pangan, energi terhambat. Kita nggak boleh dong. Kita nggak boleh dong. Karena itu menurut saya secara pribadi ya sebagai menteri saya mengatakan kami menghormati proses hukum tapi kami jujur tidak menerima merasakan empati bersama rakyat dan berada bersama rakyat melihat itu sebuah proses hukum yang tidak adil. Harvey Mois bersama Crazy Rich Helena Lim terlibat kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan yang merugikan negara sampai 300 triliun rupiah. Harvey Mois divonis kurungan selama 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sementara Helena Lim divonis 5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam nominasi tokoh dunia paling korup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP. Terkait dengan hal ini, Jokowi pun menanggapi dengan santai dan meminta pihak OCCRP untuk membuktikan. Nama Jokowi bersanding dengan 5 tokoh dunia lainnya yang mendapatkan nominasi paling banyak dari pembaca, jurnalis, juri, serta jaringan OCCRP secara global. Selain Jokowi, ada juga nama Presiden Kenya William Ruto dan Presiden Syria Bashar al-Assad
yang keluar sebagai peraih suara terbanyak sebagai pemenang nominasi pemimpin terkorup 2024. Di tahun sebelumnya, predikat ini dimenangkan oleh Maria Consuelo Porras, yakni jaksa agung asal Guatemala. Jokowi pun menanggapi santai nominasi dari OCCRP ini. Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar dan terindikasi hanya untuk membuat framing negatif tentang dirinya. Yang dikorupsi apa, ya dibuktikan. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. OCCRP sendiri merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berpusat di Amsterdam, Belanda. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Gubernur terpilih dan sejumlah mantan gubernur Jakarta bertemu di Balai Kota Jakarta menjelang tutup tahun 2024 kemarin. Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjanjikan kejutan di bulan Januari ini. Namun tak kenapa, mantan Gubernur Jakarta, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Hari ini dan pastinya untuk kota kita Jakarta, kami persilakan Bapak Ibu. Momen unik The Governors alias para gubernur Jakarta bertemu. Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengundang gubernur terpilih dan mantan gubernur Jakarta dalam acara Bentang Harapan Jakasa, bagian dari peringatan 500 tahun kota Jakarta yang akan jatuh pada tahun 2026 mendatang. Sebuah kanvas putih dipajang tempat para tokoh menuliskan harapan mereka bagi masa depan Jakarta. Ini menandakan bahwa untuk membangun Jakarta itu tidak boleh sepotong-sepotong. Tidak boleh ada pemisahan, pembelahan antar pemerintahan sebelumnya, sekarang, dan yang akan datang. Di sela acara, dua mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok berbincang akrab bahkan saling berbisik. Namun, keduanya belum mau mengungkapkan isi pembicaraan mereka. Oke. Apa? Ahok bertanyain, bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bisik. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan, Pak Anies. Ya, pasti ada kejutan. 6 jam lagi, 7 jam lagi. Bentang Harapan Jakasa dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno. Juga beberapa mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, diantaranya Sutioso atau Bang Yos, Fauzi Bowo atau Foke, Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Jarod Saiful Hidayat, dan Ahmad Riza Patria. Namun mantan Gubernur Jakarta periode 2012-2014 atau Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tidak hadir. Diinformasikan, Jokowi merayakan Tahun Baru di Solo. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ahmad Putra melaporkan.